Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan satu walafiat ya. Kembali lagi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi kita kali ini adalah sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah kegiatan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilihan umum merupakan ciri dari negara demokratis. Bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Nah, kali ini kita akan bahas semuanya. Yang pertama, penerapan sistem demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Selanjutnya kita akan membahas prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi terbagi keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik, tingkat persamaan di antara warga negara, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Macam-macam demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan titik perhatiannya, berdasarkan ideologi. Ciri-ciri demokrasi: keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat, persamaan hak seluruh rakyat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, persamaan pers, pemilu yang jujur dan adil, dan pengakuan terhadap perbedaan. Sistem demokrasi Pancasila. Pada sistem demokrasi Pancasila, kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dibagi menjadi demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of the law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan merdeka, demokrasi otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ciri-ciri demokrasi: kedaulatan berada di tangan rakyat berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Keselarasan antara hak dan kewajiban, penghargaan hak asasi manusia, tidak menganut sistem monopartai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila terdiri dari asas kerakyatan dan asas musyawarah. Fungsi demokrasi Pancasila yaitu menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode demokrasi di Indonesia dilaksanakan berbagai periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Kemudian pelaksanaan demokrasi pada tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Selanjutnya pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini, Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR, lemahnya hak dasar manusia, tidak adanya kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini, pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahunan. Terjadi penyederhanaan partai politik dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode ini terjadi reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik. Membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan, apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pahamilah uraian materi berikut ini. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan negara tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan makna masing-masing. Pentingnya kehidupan demokrasi sebagai berikut: persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku demokrasi tercermin dalam sikap berikut: taat hukum, mengutamakan musyawarah, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab, memilih pemimpin dengan cara demokratis, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berpartisipasi, kebebasan berkelompok, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya diri, dan kerjasama. Demikian penjabaran materi sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.